love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Bab 1868. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan lagi sekarang. Selama kamu memberitahuku siapa dalang di balik ini, termasuk semua yang kamu ketahui tentang situasinya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua. Iwan dengan dingin berkata kepada reporter dan pria berwajah panjang itu. Meskipun sudah mengetahui bahwa Joel adalah orang di balik semua itu, produk-produk Musikaratu Group telah melalui grup Hughes untuk didistribusikan dan juga grup Lazada. Setelah itu, dia pergi ke berbagai mall dan toko kosmetik kelas atas di wilayah tersebut. Semua itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Hilton. Tidak akan semudah itu bagi Joel untuk menyabotase produk Musikaratu dalam jumlah besar tanpa diketahui siapapun. Justru karena itulah Iwan ingin mendapatkan informasi berguna dari reporter dan pria berwajah panjang itu. Dia perlu mencari tahu apakah Joel punya kaki tangan. Tidak ada orang lain di balik ini. Kami berdua bertindak seperti itu karena dirugikan oleh produk Musikaratu. Keduanya membantah. Dengan posisi Joel dan kekuatan keluarga Hilton, tidak mungkin mereka berdua menjual Joel. Mengenai keterlibatan Gordon, keduanya sama sekali tidak tahu apa-apa. Idiot yang keras kepala, kalian berdua bahkan tidak perlu mengatakan apapun agar aku tahu bahwa orang di balik semua ini adalah Joel Hilton. Izinkan saya bertanya lagi, selain dia, siapa lagi yang membantunya? Iwan dengan dingin bertanya. Apa keduanya tercengang mendengarnya? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Iwan sudah mengetahui kebenarannya. Namun mereka memikirkannya sejenak. Musikaratu dan Hilton Group adalah pesaing langsung. Tidak mengherankan jika Iwan berhasil menebak bahwa Joel berada di balik masalah ini. Kami tidak tahu apa-apa, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari kami. Reporter dan pria berwajah panjang itu tetap keras kepala. Baiklah, kalian berdua yang meminta ini. Aku sudah memberimu kesempatan karena kamu tidak akan menghargainya. Jangan salahkan aku. Iwan sangat frustasi. Apa yang coba kamu lakukan? Jantung reporter dan pria berwajah panjang itu berhenti berdetak. Mereka tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak. Masun, patahkan salah satu kaki mereka masing-masing. Mari kita lihat apakah mulutnya lebih keras kepala daripada tulangnya. Iwan berkata dengan dingin. Ya, jawab Masun. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada penjaga untuk menyeret reporter dan pria berwajah panjang itu ke atas bersiap untuk menyerang. Apa kamu tidak akan berani? Keduanya pun kaget. Nah, aku tidak keberatan memberitahumu hal ini, tetapi aku adalah bagian dari keluarga Hilton. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Hilton tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berwajah panjang itu berteriak. Iwan sudah tahu bahwa Joel adalah orang di balik segalanya. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Untuk melindungi gigi kakinya, dia mencoba menggunakan keluarga Hilton untuk mendorong Iwan mundur. Bagaimanapun, keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Mereka sangat kaya dan berkuasa dan tidak bisa dianggap enteng. Musikaratu hanyalah sebuah perusahaan asing di wilayah tersebut. Mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Hilton. Karena dia sudah mengungkapkan siapa dirinya, Iwan mungkin tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tidak peduli seberapa beraninya Iwan. Bab 1869. Aku tidak tahu apakah keluarga Hilton akan melepaskanku atau tidak. Tapi aku tidak berencana melepaskan kalian berdua. Seranglah, Iwan berkata dengan dingin. Atas perintah Iwan, Masun tak segan-segan menendang kaki mereka dengan kejam. Suara retakan tulang terdengar, dan reporter serta pria berwajah panjang itu menjerit kesakitan. Mereka sangat kesakitan sehingga wajah mereka memucat
Mereka mulai berkeringat dingin dan hampir pingsan di tempat itu. "Kamu, bocah, beraninya kamu, tunggu saja. Keluarga Hilton pada akhirnya akan menghancurkan perusahaan Anda. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi selain namamu." Pria berwajah panjang itu menahan rasa sakit di kakinya sambil menatap Iwan dengan marah, ingin mencabik-cabik Iwan. Jelas sekali bahwa statusnya sebagai bagian dari keluarga Hilton diabaikan sepenuhnya oleh Iwan. Dia tidak menyangka bahwa Iwan dan perusahaan kecil seperti Mustika Ratu akan mampu melawan keluarga Hilton. Itu tidak mungkin. Apakah keluarga Hilton benar-benar mengesankan? Itu bukan apa-apa. Pada saat itu tiba-tiba terdengar tawa dingin bahkan sebelum Iwan bisa mengatakan apapun. Tepat setelah itu pintu kantor dibuka dan Yuda masuk dengan angkuh bersama beberapa penjaga bersamanya. "Siapa yang berani meremehkan keluarga Hilton? Kamu pasti bicara omong kosong." Pria berwajah panjang itu sangat marah. Dia berbalik dan langsung menelan kembali perkataannya dengan mata terbelalak saat melihat Yuda. Tuan Gumelar, baik pria berwajah panjang maupun reporter itu terkejut. Yuda berdiri di puncak generasi muda wilayah selatan. Dia sangat terkenal dan secara teratur mewakili keluarga Gumelar dalam hal-hal penting. Keduanya langsung mengenali pemuda itu. Namun mereka tidak tahu kenapa Yuda tiba-tiba muncul di sini. "Tuan Gumelar, mengapa Anda ada di sini?" Iwan menyapa Yuda sedikit terkejut dengan kemunculan Yuda yang tiba-tiba. "Oh, aku melihat produk Mustika Ratu ada masalah di berita, jadi aku bergegas melihat situasinya," jelas Yuda. Saat dia mengetahui ada sesuatu yang terjadi dengan Mustika Ratu, Yuda segera bergegas. Selain itu, dia sudah mengetahui bahwa Iwan telah berhasil menangani semuanya sendirian. Ini membuatnya lebih tenang. Tentu saja keterampilan medis Iwan sangat luar biasa. Dia bahkan pernah menyembuhkan penyakit adiknya sebelumnya. Iwan menyembuhkan bekas luka lesi untuk membalikan keadaan sama sekali tidak mengejutkan Yuda. Jadi itu dia, Iwan pun sadar. Itu. Pria berwajah panjang dan reporter itu tercengang saat melihat betapa dekatnya Iwan dan Yuda. Yuda bahkan sepertinya menghormati Iwan. Mereka tadinya mengira bahwa Mustika Ratu hanyalah perusahaan kecil dan Iwan sama sekali tidak berguna. Mereka sama sekali tidak diganggu oleh Iwan. Namun mereka berdua akhirnya mengerti bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka kira. Iwan dan Mustika Ratu memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Gumelar, pemimpin wilayah selatan. Tiba-tiba mereka berdua sangat terkejut. Hati mereka membeku pada saat itu. Bab 1870. Tuan Gusnadi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani mencoreng dan menfitnah Mustika Ratu? Yuda pun bertanya dengan serius. Joel Hilton adalah orang di balik semua ini. Namun saya masih belum berhasil mengetahui apakah dia punya kaki tangan, jelas Iwan secara singkat. Beraninya keluarga Hilton, mereka bertindak terlalu jauh. Yuda sangat marah mendengarnya. Meskipun Mustika Ratu milik Iwan, keluarga Gumelar masih punya andil di dalamnya. Adiknya Rizka adalah salah satu pemegang saham perusahaan. Tidak mungkin keluarga Gumelar hanya berdiam diri dan menyaksikan sesuatu sebesar itu terjadi. Tak hanya itu, dia sudah mendengar dari Rizka tentang bagaimana Joel menginstruksikan Seth untuk membeli secara paksa Mustika Ratu. Namun karena Joel tidak mendapatkan apapun dari hal itu, dan masalahnya menjadi terlalu berlalu, dia tidak mau repot-repot mengkonfrontasi Joel. Namun Joel tidak mengalah sama sekali dan malah semakin parah. Dia mencoba menggunakan metode tercela untuk menyakiti Mustika Ratu. Tidak mungkin Yuda bisa menelannya begitu saja. Tuan Gusnadi, serahkan ini padaku. Saya akan pergi ke Hilton Group dan menyelesaikan masalah dengan Joel sekarang. Yuda berkata dengan dingin. Ya baiklah kalau begitu. Aku serahkan masalah ini padamu, kata Iwan setelah berpikir beberapa lama. Tidak mungkin Iwan bisa menelan Joel dan terus-menerus mencoba menyabotase Mustika Ratu juga. Namun dia masih terlalu lemah dan Iwan belum memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup di wilayah selatan untuk menghadapi keluarga Hilton.
Karena Yuda ingin membantu menyelesaikan masalah ini, lebih baik dia membiarkan Yuda menangani Joel. Juga keduanya adalah kaki tangan Joel bahwa mereka kembali padanya. Iwan menunjuk kedua pria itu. Ya, teman-teman, bawa mereka pergi. Yuda dengan dingin memerintahkan beberapa penjaga dari keluarga Gumelar. Ya, orang-orang itu menyetujui perintah tersebut sebelum menyeret pria berwajah panjang dan reporter itu pergi. Tidak, pria berwajah panjang dan reporter itu tampak pucat pasi. Mereka mengira Iwan hanyalah seorang yang sama sekali tidak penting. Jadi mereka sama sekali tidak takut pada Iwan. Karena ada Joel dan keluarga Hilton di belakang mereka. Namun mereka mengetahui bahwa Iwan dan keluarga Gumelar cukup bersahabat. Dan Yuda bahkan berencana untuk menangani masalah tersebut. Itu menyebabkan keduanya kehilangan harapan bahwa mereka pergi. Yuda berkata dengan dingin, memberi isyarat kepada pengawalnya untuk pergi bersama kedua pria itu. Setelah Yuda pergi, Tari dan Ratna masuk membawa beberapa laporan tidak lama kemudian. Iwan, aku sudah memeriksanya, ini mungkin terkait dengan grup Huges, ini laporannya. Tari menyampaikan laporan itu kepada Iwan. Mustika Ratu diberi nomor dan kode baik didistribusikan oleh Huges Group atau dijual oleh Lazada Group. Mustika Ratu kemudian mencatat semua waktu pengiriman dan informasi relevan untuk mencegah masalah apapun. Sebelumnya, ketika Iwan menanyai kedua pria itu, Tari dan Ratna pergi untuk melihat detailnya. Setelah melihat jumlahnya, keduanya yakin bahwa kumpulan kosmetik bermasalah tersebut semuanya dikirim ke grup Huges untuk didistribusikan.